Kekacauan di sekitar hidup seseorang dan kegalauan di dalam hatinya seringkali justru bertambah menjadi kacau dan galau ketika ada banyak kicauan-kicauan tidak perlu yang melemahkan semangat orang yang sedang kacau. Kicauan-kicauan itu bisa jadi berupa berita-berita bohong atau berita-berita umpatan, ancaman, kebencian yang tambah melemahkan semangat seseorang untuk berjuang di masa-masa yang sedang kacau dan saat di mana hatinya sedang galau. Ini semua membuat tentu saja hidup menjadi tambah risau. Dan karena itu reaksi seseorang terhadap kekacauan dan kegalauan itu menjadi sangat penting untuk ditata. Karena bila sudah ada kacau dan galau, tetapi reaksi kita menjadi tambah kacau dan galau, itu akan makin melemahkan semangat kita, makin mengurangi daya juang kita, dan makin kita terpuruk di dalam sebuah keadaan yang makin memburuk. Karena itu kita perlu belajar untuk supaya dalam gaduhnya hidup kita perlu tenang, mengadu kepada Tuhan, menenangkan diri di hadapan Tuhan, dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena dialah yang bertindak tanpa kicauan dan ceracau. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini yang akan menyapa kita dari surat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11-15 dalam dialog antara Tuhan dengan Nabi Elia yang sedang mengalami kekacauan dan kegalauan di dalam hatinya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Nabi Elia pada waktu itu sedang mengalami kekacauan. Padahal sebelumnya dia melakukan sebuah demonstrasi kuasa Allah, melawan dewa-dewa Baal pada waktu itu. Dan tentu saja kemenangan menyertai dia. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan seperti sebuah kebaktian kebangunan rohani di bukit itu, maka Elia melihat dan menyaksikan karya Allah yang luar biasa, yang berkilau sangat dahsyat. Tapi tak lama kemudian, Elia mendapatkan ancaman dari seorang perempuan, seorang ratu yang mengancam nyawanya. Dan disitulah dia justru menjadi hancur hati. Disitulah dia justru mengalami betapa kacaunya, galaunya hidupnya. Tambah risaulah dia. Dan disinilah cara Tuhan menyapa Elia. Berbeda dengan Tuhan menyapa Ayub yang dikatakan Tuhan bicara dari tengah badai yang keras, maka kali ini justru Tuhan mendemonstrasikan bunyi-bunyi angin besar yang kuat membelah gunung, memecahkan bukit batu, mendahului Tuhan, tapi dikatakan tidak ada Tuhan dalam angin dahsyat itu. Lalu ada gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Lalu ada api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan baru datang bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mengapa Tuhan memperlihatkan peristiwa ini? Angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit batu. Lalu kemudian ada gempa yang juga melanda.
Ada api yang juga menyerang, tapi ditutup dengan angin sepoi-sepoi basah. Kali ini tidak seperti kepada Ayub. Tuhan berbicara kepada Elia justru di dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kenapa? Ada penafsir yang mengatakan bahwa Elia sedang kacau. Hatinya seperti dilanda angin besar yang kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu, menghancurkan semangatnya, membuat dia merasa tidak berarti dan dia merasa ingin mati saja. Lalu juga dia menerima tentang goncangan iman yang dia alami, seperti gempa yang menggoncangkan hatinya. Lalu ada api yang membakarnya, yang seolah menghanguskan dia. Setelah demonstrasi kuasa yang dia peragakan dari Tuhan, kali ini dia merasa dia seperti dibakar oleh kata-kata manusia yang mengacaukan hatinya. Sehingga lalu Tuhan justru memperagakan bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan ini cara Tuhan menenangkan Elia. Tuhan datang justru memenangkan dan menenangkan Elia lewat angin sepoi-sepoi. Bukan menambah-bobokan dengan angin sepoi-sepoi itu, tapi justru menenangkan hatinya, menyadarkan bahwa Tuhan bertindak tidak lewat gaduh dan betapa kerasnya tantangan hidup yang ada di luar seseorang, atau betapa kacaunya dan betapa galaunya hati seseorang. Tetapi Tuhan bertindak dengan tenang. Dia tanpa kicauan atau ungkapan-ungkapan yang tanpa arti. Dia juga tanpa ceracau, asal bunyi saja, tapi dia lewat angin sepoi-sepoi basah, yang menggambarkan Tuhan menaruhkan ketenangan. Tak banyak bicara, dalam diam dia bertindak, dalam senyap dia justru ingin segala pergumulan manusia lenyap. Inilah cara Tuhan yang ajaib. Sampai terjadi dialog antara Tuhan dengan Elia, dan akhirnya kita lihat bagaimana Elia diberikan jalan keluar oleh Tuhan untuk kembali ke jalannya, untuk melalui padang gurun ke Damsyik, dan lalu kemudian dia dikuatkan lagi untuk menapaki jalan hidupnya. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kacau di sekitar hidup kita dan galau di dalam jiwa dan hati kita memang membuat jiwa kita dan hidup kita risau. Tapi itu hanya seketika. Sama seperti goncangan gempa, sama seperti angin besar dan kuat, sama juga seperti segala macam api yang menyerang. Semua itu hanya seketika. Tetapi kilau cahaya cinta Tuhan itu tidak henti menjangkau, seperti Tuhan menjangkau Elia yang ketakutan, takut mati dia. Dan cahaya cinta Tuhan juga memantau. Dia tidak membiarkan Elia dalam segala macam ketakutannya. Tuhan memantau, Tuhan mengawasi. Dan bukan itu saja, bukan saja menjangkau dan memantau, Tuhan juga menghalau segala macam gelisah yang ada di dalam diri manusia. Tuhan menghalau itu dengan ketenangannya, tanpa banyak kicau, tanpa ceracau atau ucapan yang sembarangan asal bunyi, tetapi sungguh-sungguh ucapan yang bermakna, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan lagi, sampai Elia punya resolusi, tekad yang bulat untuk melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Mari sandari Tuhan saat segalanya serba kacau, saat hati sedang galau, saat jiwa sedang risau. Mari berserahlah kepada kilau cahaya cinta Tuhan yang tidak henti menjangkau kita, memantau kita, menghalau segala gumul kita dengan kekuatan kasih-Nya. Dalam senyap, Dia mau segala pergumulan kita lenyap. Dalam senyap, Dia mau supaya kita tetap sigap, berderap, dan melangkah maju bersama Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita. Selamat menjalani lagi hari-hari kita. Tuhan mengasihi senantiasa. Amin.